Meli. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu lamanya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pimpin ibadah kami serta ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, bahkan kami dapat mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai selesainya, biarlah berjalan sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan baik ya adik-adik. Tuhan membuat kita berharga.
Riba ulangan, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Cita-citaku tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Halo Kings Kids, saat ini Kiboy akan melanjutkan cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya. Dia juga sangat berhikmat. Orang-orang dari seluruh bumi sangat ingin menghadap ke Raja Salomo untuk melihat hikmat dan kekayaan yang dimiliki Salomo yang Tuhan telah berikan kepada Salomo. Orang-orang itu datang masing-masing membawa persembahan mereka. Persembahan-persembahan mereka itu seperti barang-barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal, dan begitu banyak persembahan-persembahan lainnya diberikan kepada Raja Salomo, dan mereka memberikan itu setiap tahun. Raja Salomo mengumpulkan kereta-kereta orang berkuda dan kuda-kuda mereka di kota-kota yang khusus untuk kereta-kereta itu. Raja Salomo memang sangat berhikmat dan sangat kaya. Tapi Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing yang tidak takut Tuhan. Selain Salomo mencintai anak Firaun, Raja Salomo juga mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal Tuhan telah berkata kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." istri-istri Salomo menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hatinya percaya kepada Tuhan. Tidak seperti Daud, ayah Salomo. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Oleh karena itu, Tuhan sangat murka kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Dan Tuhan juga yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan memuliakan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan memoyakkannya. Demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya,
Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun. Kemudian Salomo meninggal dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. ayat 24 bunyinya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan
untuk manusia. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman. Kolose 3 ayat 23. Ya, bunyinya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kolose 3 Kolose 3 ayat 23. ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Apapun dosa yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Tuhan Yesus memberkatilah. Hai teman-teman, saya akan menghafal ayat minggu lalu terdapat dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan perbuatlah dengan segenap segenap hatimu, seperti untuk Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan dan bukan untuk manusia. Dah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. God bless you. Bye. Shalom, Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya akan menghafal tugas minggu lalu yang diambil di Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya akan menghafal tugas minggu lalu yang terdapat di Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuat segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan tetapi bukan untuk manusia.
ceritanya sangat sedih ya kan Kakak Meli? Iya. Iya, ceritanya bahwa dulu Raja Salomo adalah raja yang takut Tuhan, raja yang dihormati, raja yang diagungkan, raja yang berhikmat. Bahkan banyak orang-orang yang ingin datang mendengarkan hikmat Raja Salomo. Iya Kakak, betul sekali. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Salomo mengalami kehancuran karena Raja Salomo bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak hidup takut Tuhan, orang-orang yang hidup menyembah berhala, sehingga Raja Salomo tidak lagi hidup takut Tuhan, tetapi Raja Salomo juga ikut menyembah kepada berhala. Iya adik-adik, karena Tuhan kita tidak senang kalau kita tidak hidup takut akan Dia dan menyembah kepada Allah lain. Iya adik-adik, begitupun dalam kehidupan kita adik-adik. Kalau kita hidup bergaul dengan teman-teman yang kasar, teman-teman yang suka membantah orang tua, teman-teman yang suka berbicara kotor, maka adik-adik juga akan terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak baik, membentak orang tua, atau adik-adik sering mengucapkan kata-kata kotor, dan itu adalah pergaulan yang tidak baik. Betul sekali Kakak Meli. Dalam kehidupan kita semua, adik-adik harus bijak memilih teman. Mana teman yang akan bisa membuat hidup adik-adik lebih baik, tertanam dalam nilai-nilai yang baik, bergaul dalam hal-hal yang baik. Jadi adik-adik bukan berarti adik-adik tidak bisa bergaul, tapi lebih banyak meluangkan waktu dengan orang-orang yang mendukung, yang bisa membuat adik-adik lebih baik lagi. Iya Kakak, bukan hanya berhati-hati dalam memilih pergaulan, tetapi juga harus berhati-hati dalam memilih film yang ditonton di rumah atau games, karena ada juga film dan games yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Betul adik-adik, jadi harus hati-hati ya, seperti terdapat di dalam firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Bunyinya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Adik-adik, jangan lupa ayat ini dihafalkan ya, dan dikirim di nomor di bawah ini, paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kita menutup dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman, mengingatkan kami untuk kami terus bijaksana memilih teman, memilih pergaulan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap adik-adik yang di rumah, Tuhan tolong hikmat bagi mereka, biarlah setiap adik-adik juga dapat memilih pergaulan yang baik Tuhan. Dan Tuhan, berkati setiap adik-adik yang di rumah, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, pengaruh-pengaruh tidak baik Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai setiap kehidupan adik-adik dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka Tuhan. Sertai kami semua, dan biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin hidup mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.